Assalamualaikum Sobat Football United. Ditulis oleh jurnalis Nathan Salt. Dia mengatakan bahwa tiga target Manchester United ini bukan sebuah rahasia. Ineos yang dibimbing oleh Director of Recruitment Christopher Vivell selalu jelas untuk target utama mereka. Tentu saja selain lini tengah ya, disebutkan sayap kiri ini akan menjadi satu yang menarik untuk diperhatikan di beberapa bulan ke depan, di mana Manchester United saat ini akan kembali ke sistem 4 pemain belakang. Dan ini tidak tergantung apakah Michael Carrick tetap bertahan atau tidak. Jadi manajemen ingin Manchester United berubah lagi nih ya sistemnya dari 3 back menjadi 4 back. Sumber di Italia mengatakan kalau AC Milan mempertimbangkan untuk menjual Rafael Leao, di mana Ineos lebih menginginkan pemain yang memiliki pengalaman di Premier League seperti Tyreek George berusia 19 tahun yang tersedia untuk meninggalkan Chelsea. Dan disebutkan juga pemain Everton Iliman Ndiaye ini yang kontraknya akan sampai tahun 2029 masuk ke pertimbangan. Nah, ini menarik bahwa disebutkan oleh Nathan Salt ya, selain memang posisi lini tengah, lini sebelah kiri dari Manchester United, sayap kiri dari Manchester United ini juga menarik untuk diikuti dengan ada kemungkinan Manchester United akan mendatangkan pemain baru. Kalau gue melihat kabar ini nampaknya masih lebih ke rumor sih ya, karena ya bagaimana situasi sayap kiri Manchester United saat ini, ada nama-nama seperti misalnya Patrick Dorgu, lalu juga ada pemain-pemain lain mungkin yang bisa ditempatkan di sana, sehingga gue berpikir ya seperti kayak Mason Mount itu juga merupakan salah satu pertimbangan menurut gue yang bisa ditempatkan di sisi sebelah kiri. Dan dari situ dengan masih banyaknya opsi, gue ragukan sebenarnya Manchester United untuk mendatangkan pemain baru di musim panas nanti untuk posisi sebelah kiri. Dan ya pemain yang akan didatangkan pun juga menurut gue bukan pemain murah ya, sehingga apakah memang Manchester United akan menggelontorkan uang lagi, padahal di musim panas yang lalu misalnya juga sudah mengeluarkan uang yang tidak sedikit untuk mendatangkan pemain yang juga bisa dimainkan di posisi sayap kiri, yaitu adalah Matheus Cunha. Jadi kabar ini gue nilai sih sebagai kabar yang mungkin sifatnya masih spekulasi ataupun rumor. Rafael Leao kalau gue lihat kontraknya masih akan sampai tahun 2028. Valuasinya saat ini ada di angka 70 juta euro. Dan artinya apa? Kalau Manchester United ingin mendatangkan Rafael Leao, ya angkanya sangat tinggi sekali. Sementara Manchester United juga akan mengeluarkan uang yang tidak sedikit untuk mendatangkan pemain di lini tengah. Lalu disebutkan Tyreek George juga ya, disebutkan tadi bisa menjadi pertimbangan. Kontraknya akan berakhir tahun 2027, jadi musim panas tahun ini akan menjadi betul-betul pertimbangan nih, untuk pemain ini bisa cabut dari Chelsea kalau tidak sepakat dengan tawaran kontrak baru. Dan gue belum tahu nih apakah dia ditawari kontrak baru atau tidak dengan Chelsea. Valuasinya ada di angka 22 juta euro untuk pemain yang sekali lagi masih berusia 19 tahun, pemain berkebangsaan Inggris. Dan ya menurut gue kalau melihat misalnya bagaimana Manchester United bergerak di bursa transfer dengan mendatangkan pemain-pemain muda untuk proyeksi yang jauh lebih panjang, gue pikir bisa jadi sih Tyreek George ini akan dilirik oleh Manchester United untuk didatangkan dan juga untuk dikembangkan. Gue melihat misalnya kontrak dari Tyreek George ini ya, ternyata dia akan berakhir tahun 2027 dan gajinya sendiri diestimasikan ada di angka 7.500 per pekan, 7.500 pounds per pekan. Jadi sangat-sangat kecil sekali. Dan apakah memang dia dilihat akan memiliki potensi yang besar?
ini adalah tugas dari Christopher Vivel untuk menganalisanya, karena dari satu pihak dia punya modal dalam arti dia adalah pemain Inggris, dia punya pengalaman walaupun masih sangat muda sekali. Tapi bagaimana potensinya nih? Ini menarik untuk dilihat karena tadi gue katakan ada Dorgu, ada Matheus Cunha, ada Mason Mount misalnya. Itu untuk saat ini. Tapi Manchester United bersama dengan Ineos kan juga ingin mendatangkan pemain muda untuk dikembangkan lagi, untuk dinaikkan valuasinya. Dan kalau melihat Tyreek George seperti ini ya, ini punya potensi menurut gue. Bagaimana dengan Iliman Ndiaye, pemain berusia 25 tahun yang kontraknya ternyata masih lama nih sampai dengan tahun 2029. Saat ini valuasinya ada di angka 45 juta euro. Walaupun dia bisa bermain di sayap kiri, tapi nampaknya posisi terkuatnya justru ada di posisi sayap kanan. Jadi sayap kanan dan juga sayap kiri ini menurut gue, kalau dikabarkan bahwa Manchester United mencari opsi-opsi di market, gue juga lihat siapa-siapa saja yang mengisi posisi-posisi tersebut di Manchester United. Gue pikir saat ini Manchester United punya cukup banyak pilihan ya untuk mengisi posisi sayap kanan maupun sayap kiri. Di sayap kanan tentu saja ada Ahmad, ada Mbeumo, di kiri ada Cunha, ada Dorgu, ada juga misalnya Mason Mount ya kan. Jadi ada cukup banyak opsi di sana sehingga untuk mendatangkan pemain apalagi seperti kayak Rafael Leo ataupun juga Iliman Ndiaye yang harganya tidak murah dan gajinya juga menurut gue tidak sedikit ya. Rafael Leo ini ada di angka per pekannya 120.000 euro, bandingkan dengan Tyreek George tadi hanya ada di angka 7.500 ya per pekan. Dan Iliman Ndiaye sendiri di Everton menerima per pekannya 45.000 pounds per pekan. Ini tidak begitu tinggi-tinggi banget, tapi sekali lagi kalau pemain seperti ini didatangkan, lalu fokusnya akan seperti apa, proyeksinya akan seperti apa, karena persaingan saat ini juga tidak ringan ya untuk mendapatkan satu posisi di sayap serang Manchester United, karena itu tadi sudah ada paling tidak kalau gue lihat ada dua nama di masing-masing posisi, dan ini sebenarnya sudah bisa dikatakan cukup ideal lah ya. Sehingga balik lagi sih kalau gue menilai apa yang dikatakan oleh Nathan Salt ini ya mungkin hanya sebatas rumor. Jelas Manchester United lebih memprioritaskan gelandang tengah, pemain tengah untuk musim depan. Selain posisi itu, posisi-posisi mana lagi misalnya yang bisa saja Manchester United datangkan ya. Gue justru melihat bukan sayap serang, tapi justru fullback sebelah kanan bisa jadi, ataupun fullback sebelah kiri juga. Bagaimana proyeksi dengan Dorgu ini juga menarik. Apakah memang Dorgu akan dipermanenkan sebagai seorang sayap serang sebelah kiri? Ini tentu saja akan berpengaruh ke pergerakan Manchester United di bursa transfer nanti. Kalau misalnya juga Dorgu dikembalikan lagi ya ke posisi fullback sebelah kiri, jelas bisa jadi akan ada kemungkinan Manchester United untuk mencari pemain di sayap kiri. Kurang lebih seperti itu Sobat Football United. Bagaimana? Seperti biasa, drop di kolom komen pendapat-pendapat tadi. Rafael Leo, ini nama yang menarik ya, karena sempat juga dikaitkan dengan Manchester United beberapa waktu yang lalu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Menarik tidak nama-nama tadi untuk didatangkan atau justru tidak perlu dulu? Drop di kolom komen beserta dengan alasannya. Terima kasih banyak sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.